Kemarin kita baru ya fresh banget ngomongin soal bisnis kemarin tuh yang setelah kita jam 3. Jadi dengan katanya trigger ini menjadi turning point dong, yang jam 3.14 itu. Bagaimana ini tantangan making money gitu. Ya. Gitu sih. Tanpa mengesampingkan idealisme ya tentunya. Itu dibalut. Tetap dibalut. Saya nggak pernah percaya tuh kalau Dennis dengan. Tapi ini bisa banget. Ini agak sedikit gimana gitu ya. Iya. Karena iya. Dia harus mempertahankan. Iya, mempertahankan idealisme. Bagaimana idealisme? Harus ada. Kayak sekarang gini. Dulu siapa kayak misalnya band kayak misalnya Mocha, kemudian ada misalnya Tengkorak, ada Shaggy Dog dari Jogja yang ternyata tembus ke pasar-pasar Eropa, main di Belanda dan sebagainya. Ya itu ada yang dari Tasik. Yang dari Garut ya, yang Garut. perempuan yang perempuan pakai hijab semua, yang metal. Voice of Baceprot. Ya, itu kan jalan terus. Iya, artinya kan sebenarnya ada bisnis di dalamnya. Oh iya, tapi kan dia tidak idealisme. Karena kalau dia idealisme dia pasti di pesantren aja. Bergeser, betul. Iya, berawal dari idealisme. Tapi idealisme yang bagaimana mengkompromis dong tentunya dengan pasar saat ini. Berarti bukan nggak ada. Karena dulu ada musik indie. Semua DIY, memasarkan sendiri. Sekarang nggak ada musik indie. Sekarang ada musik positif, gitu. Atau musik yang sekarang udah nggak terbatas lagi dengan ini harus ke label atau enggak. Semua orang bisa produksi saat ini. Karena digital itu Bu. Ya, itu sih. Makanya Weekend, ya dari awal udah punya konsep seperti itu gitu. Ya jalan aja dulu karena ya pasti nggak mungkin nggak ada. Ini Weekend nama komunitas atau nama kelompok kalian sendiri yang 10 orang ini atau? Silakan nih Pak Saudara. Kalau disebut komunitas sepertinya terlalu kecil Bu ya. Jadi skopnya terlalu kecil. Jadi sebenarnya kita ini tim aja karena timnya bisa sama-sama kerja gitu. Berawalnya sih dari sana. Nggak gampang juga ya cari tim yang sama-sama bisa kerja ya. Karena walaupun di luar Weekend kita sama-sama nanti kerjanya apa. Maksudnya gimana? Maksudnya kalau ada salah satu yang dapat project diajak semua. Iya. Gitu. Ya contoh pernah kasus kita membuat film, ada salah satu lembaga jurnalis ya di Bogor. Nah kami nih yang mau meng-create awalnya kan, yang bareng sama komunitas film di Bogor juga. Nah itu yang sampai akhirnya sampai sini aja udah. Sampai sini aja udah. Klik es. Nggak ngerti. Jadi ada. Enggak sebentar. Ini kan kenapa baru mau makan terus selesai sudah. Ya sudah selesai. Apa tuh? Karena kan tadi mau bahas project nih. Temen ada nih kebetulan kan ini juga pernah gitu melakukan. Maksudnya bubar gitu. Silakan. Kita berangkat dari bahwa membuat sebuah karya itu nggak mesti harus ideal. Walaupun yang saya bilang tadi part ide tetap ada, tapi kalau misalnya itu tidak memungkinkan, artinya kita bisa menurunkan grade-nya tanpa harus karya itu tidak terproduksi. Nah, berbeda dengan partner kami yang lainnya, ada beberapa yang ini harus begini, kalau mau produksi harus begini. Nah, kita akhirnya lebih baik kita nggak sejalan, kayak kita mendingan masing-masing aja. Tapi seiring berjalannya waktu kita bisa membuktikan bahwa ini bisa terwujud sih. Lebih ke situ sih. Nggak ada teknis siapapun. Seperti itu, lebih ke profesionalisme aja sih. Oh. Mungkin perbedaan visi aja. Iya. Yang ini maunya kesini, yang ini maunya kesini nggak ketemu. Sementara produksi filmnya tuh ada 2 tim yang berbeda. Iya, nah itu jadi ada dualisme. Dualisme pemikiran. Makanya kenapa Weekend Film ini lebih ke satu pemikirannya mungkin itu. Karena buat kami jalan aja ya, jalan aja dan berkarya, nggak perlu harus gini ya baru bisa berkarya enggak. Oke, jadi seperti kita sekolah yang satu, kelompok yang satu itu sesuai dengan step-stepnya, sesuai dengan teori. Itu rumahnya di mana sepatu berapa itu? Saya jadi mikir juga ini ketawa-ketawa tuh sampai akhirnya gambar. Nah, sedangkan yang satu ayo kita jalankan, bisa dimulai dari mana aja karena nanti tujuan final destinasinya sama, hasilnya sama UUD gitu kan. Iya, sebenarnya gitu. Coba
UD itu kan impact dari apa yang kita kerjain itu kan jasa. Masa iya nggak ada apa ya hasilnya? Iya kan? Setiap part produksi misalnya si sutradara ya dia ada partnya dong, cost-nya sendiri. Iya. Produser ada cost-nya sendiri atau ya sampai pasti. kru pasti ada cost produksi. Ini semua ya harus jalan aja, cuma jangan sampai tiba-tiba karena tidak sesuai dengan teori terus ini nggak bisa jalan loh, kita nggak bisa gitu. Nggak bisa jalan karena dananya tidak keluar atau karena dananya bukan nggak keluar, dananya ada dikali lipatkan. Ya. dikali Ya. lipatkan. Sama yang boleh bisa lah nggak langsung nih dua. Jangan. Ya, bukan. Saya maksudnya- sih biasa-biasa aja. Kalau dibuka monggo aja. Jangan. Dua entitas ini punya tadi bukan cuma mungkin apa namanya tadi disebutnya visi yang berbeda. Visi yang berbeda. Dua entitas film dua-duanya. Iya, betul. Gitu. Jadi tidak bisa berkompromi lah itu. Nggak bisa kompromi, ya udah silahkan Anda jalan. Tapi kita tetap respect. Iya. Sama-sama sebenarnya. Dan tetap jadi jalan. Kayaknya Project ini gitu ya. dalam banget Ya, nih karena kayaknya ya. di beberapa dari tim kita ada yang ngajar film, jadi dosen film, mereka mengetahui lebih paham, maksudnya step-stepnya. Daripada mereka. Sebenarnya saya beda referensi aja. Beda referensi, nggak mau nyebut kurang, Iya, beda enggak. referensi. Teman-teman Tapi ini kan bukan belajar. ini bukan karena ini kan karena apa budget terus kemudian apa alokasi biaya yang timpang misalnya gitu enggak kan? Bukan itu. Bukan hanya perbedaan secara visi dan estetik gitu sebenarnya. Jadi kita akhirnya mundur karena memang pertimbangan itu. Gitu. Jadi nggak tuh jadi filmnya? Jadi nggak Kang Irfan? Jadi kalau film Jadi. mah tetap jadi karena itu memang harus ada film itu. Oh karena memang Karena sudah ada ada. kliennya itu Ya. sudah ada klien dan Sudah. harus Ya. dibuat. Sudah, betul. Bagus nggak? Iya. Nggak kayak kondisi. Kita nggak mau. Oh ini nggak nonton ya? Dia penengah ya waktu itu. Penengah, so kami itu penengah. Jadi ngikut juga, ngikut ke sebelah sana. Ya. Harus mau nggak mau karena kan yang memang cetus awal membuat film itu ya Oh dia. saya gitu. Ya udah. Tapi dia nggak punya Power apa? power untuk menyatakan sesuatu gitu enggak ya? Enggak. Jadi bukan Jadi- leadernya lah, bukan leadernya, bukan pimpinan. Jadi untuk- saya ada lagi nih yang memang ya tadi sebutlah pimpinan gitu ya. Jadi menengahi saja nih antara Weekend Film dan si klien. Oke, jadi bagus nggak tuh film jadinya? Kalau bagus, kalau saya sih bagus, mungkin ya. Kalau untuk teman-teman kan kita nggak tahu karena kan pendapat itu kan juga atau misalkan dari sisi mereka menilai film itu kan mungkin beda-beda gitu loh persepsinya. Tapi menurut klien oke lah. Apa sesuai dengan ekspektasi? sesuai ekspektasi. Sesuai dengan briefnya klien. Sesuai dengan Tapi ngomong-ngomong itu tahun berapa? Tahun lalu. Kemarin. Tahun kemarin. 2024. Tahun lalu 2024. Jadi kalau misalnya di media-media itu bicara krismon, ekonomi, krisis ekonomi, kemudian depresi karena ya kan dana uang yang berputar begini, kemudian banyak PHK segala macam itu tidak berlaku di dalam seni kreatif ini Enggak ya. sih, jalan terus. Ada impact tapi nggak banyak. Ada impact pasti ada sih. Ya, saya kepengen tahu aja. Ada impactnya pasti Bu, cuma nggak terlalu signifikan. Jadi klien itu tetap aja ada gitu, nggak usah khawatir. Apa karena kalian apa sih namanya rezeki kalian aja gitu yang selalu ada atau gimana? Nah. Atau gimana Bisa nih? jadi itu faktor utama adalah rezeki, nggak akan ketukar Hilang. juga pasti sama siapa. Oke, itu saya percaya. Pasti lah. Ya pasti. Karena kayak bicara tentang project tadi nggak melulu film, kita juga akhirnya sempat kerjain project kementerian juga gitu. Film juga tapi kan, maksudnya dokumenter. Video klip gitu. Ya company profile juga sempat buat juga. Jadi emang iklanan layanan masyarakat. Video profile. Gitu. Video profile. Ya, iklanan Itu masyarakat. masuk dari mana sih? Dari agensi atau? Ya sebagai rumah produksi yang berbadan hukum tentu kita punya channel sana sini kan untuk Sebenarnya saya nambahin salah festival film sendiri sebagai cara untuk meningkatkan kredibilitas sebenarnya Bu. Gitu. Jadi si namanya si Weekend sendiri ikut terkerek ketika nanti karyanya diakui di tingkat mana dia ikut serta, misalkan di nasional kan, internasional, nanti paling nggak dia akan ketemu relasi-relasi yang baru, kemudian di jaring-jaring baru, nanti biasanya
akan tercetuslah ini project bersama. Berarti pintunya terbuka ini setelah kalian ikut festival-festival. Iya. Itu baru pintu terbuka. Iya. Karena kan masing-masing kita berbagi peran. Ada yang ide kreatif dan sebagainya dibuat, kemudian part yang lain sih ini berarti menawarkan ke sana, menawarkan ke sini. Kemudian ada networking di sana, ada project ini, akhirnya relate bareng-bareng kerjain apa. Orang saya pernah dengar katanya harus melalui agensi gitu loh, enggak ya? Ada juga. Ada yang memang kayak gitu. Mereka juga ngerjain juga yang dari part agensi juga ada juga. Saya Ngerjain juga. Berarti terbuka besar dong ya maksudnya. Bahkan layar lebar sempat mampir ke Oh ya? Sama MNC tadi. Oh iya sama MNC. Terus kemudian yang bikin ya kalian juga. Enggak, kebetulan saya perorangan aja. Oh, freelancer. Itu enak sekali ya kalau misalnya kita mempunyai pekerjaan tetap dengan pekerjaan hobi gitu. Iya. Hobi yang jadi continue gitu. Tapi kan peribahasanya adalah kalau kamu kerja, maksudnya kamu kerja lewat hobi, siap-siap aja, nggak ada waktu libur gitu kan. Ya itu tergantung kita kan, kapan kita mau libur, bukannya kita yang menentukan malah. Iya, dalam artian ya harusnya makin enjoy kan. Mestinya kan. Itu ya enjoy lah, dapat double ya. Liburan dapat. Akhir bulan tetap dapat. Dapat jelas. Terus fixed bonus, income itu tuh. Ya kan side income dapat. Terus waktu untuk holiday ada gitu loh. Dan di endorse pula lagi. Nah sekarang kan kalau kita lihat mahasiswa di kafe, kemudian film apa segala macam itu susah loh untuk mencari pekerjaan. Karena mungkin tergantung dari industri, kalau film tergantung dari industrinya, karena udah mulai berkembang nih Bu industrinya filmnya, otomatis pencarian bakat-bakatnya akan semakin luas juga gitu, tergantung nanti si industrinya bergerak ke arah mana, mau gitu layar lebar terus kah atau terjun nanti ke menciptakan lapangan kerja sendiri. Pasti mereka akan berusaha survive nih para lulusan sekolah filmnya gitu. Yang jelas akan sangat butuh sekali lulusan film gitu. Kita bisa nggak seperti India atau Cina tuh bikin filmnya? Kayaknya tiap hari ada aja ya. Ada. Oke. Harusnya untuk Indonesia kan. Dulu ada ungkapan gini, kalau Indonesia itu bukan industri tapi masih home industri. Gitu, masih ungkapan yang dulu ya. Mungkin sekarang mudah-mudahan akan menuju ke industri yang eranya seperti India yang mungkin 1000 film per tahun per tahun. Banyak banget loh itu India. Cina sekarang udah mulai, apalagi yang India sama Cina. Dulu kan kalau kita ngomong dengannya Hollywood terus ya, terus diterabas oleh Cina. Nggak lama kemudian India. Bollywood. Di Afrika sekarang ada. Afrika juga ada. Ini karena ini impactnya digital kali ya, semua orang ingin itu visual ya. Sekarang bagaimana kita bisa melihat bahwa yang kita buat itu laku? Betul. Ya, kan ide itu kan laku, maksudnya ya kita nggak buat pro bono terus kan, nggak buat iseng-iseng terus kan. Maksudnya kalau itu bisa menjadi ya sebagai produser mestinya jadi duit gitu. Kalau sebagai sutradara dan ini ya monggo aja lah, silakan deh sebagai hobi misalnya gitu. Tapi kalau sebagai produser kan kita udah mikirin. Ya kalau visi kan sutradara punya tapi produser bertindak sebagai gimana caranya visi itu bisa terwujud kan, bisa terlaksana. Artinya kan dua belah pihak tetap berkolaborate gimana caranya ini berjalan. Yang satu mikirin bisnisnya, yang satu mikirin karyanya. Dan kita tetap ada brainstorming juga gitu. Even nanti akhirnya gimana gitu. Tapi ujungnya adalah sebenarnya bagaimana karya ini bisa dinikmati dan pada satu titik bisa bermanfaat untuk kita. Jadi tetap optimis ya, kalau ini akan dengan gonjang-ganjing yang sekarang ini gimana melihat industrinya? Industri film. Saya sih optimis. Masih ada kue ya. Masih ada kue. Tapi ini optimis yang maksudnya ada duitnya kan ya, bukan Iya dong, yang ada duitnya kan, bukannya optimis yang karena hobi kan. Ya kayak sekarang kalau bicara bisnis, sekarang kan hampir semua di government ya. Kan video profile udah mulai ini bentuk visual, betul. Udah mulai bentuk visual sekarang. Video profilnya itu kan, nah itu juga kan sebetulnya buat ada bisnis itu gitu loh. Nah sementara bagaimana nanti kita ini berkompetisi gitu, karena memang ya salah satunya satu agensi, ada lagi yang lewat kedekatan kan,
atau memang personalitinya dengan si pimpinan daerah misal. Ini mayoritas dapatnya dari mana? Kalau boleh tahu. Weekend sih sebenarnya hampir bisa dibilang merata sih, Bu. Kadang kita dapat dari agensi juga ada, kementerian juga ada, kayak gitu. Atau memang ya tadi muncul dari investor-investor yang merasa bahwa ya create apa yang kita bisa Kolaborasikan. bantu gitu. Dan itu didapat dari koneksi saat film itu masuk ke festival ya. Atau festival. Ini contoh yang bagus. Kenapa saya ulang-ulang gitu ya? Berarti contoh yang bagus. Apapun yang kita lakukan, naikin aja ke festival gitu. Karena disitulah dimana orang akan mengenal kita. Iya. Itulah salah satu tujuannya festif ya kan, selain menyemarakkan berpesta gitu, karena ada networking. Kalau saya sih nganggap begitu, karena kenapa saya suka banget ngasih film saya ke festival, bukan pengen ditonton, tapi paling nggak film saya menemukan penontonnya. Dan itu umum ya, maksudnya selama kita selama produk kita lah, itu sesuai dengan syarat-syarat yang diminta. Betul. Itu siapa aja boleh masuk. Betul, Mas. Bebas. Dan nanti kalau kita ketemu di suatu festival, ya itu semangatnya sama orang-orangnya, dan jadi jejaring sampai sekarang. Ada yang bahkan saya baru ketemu lagi sama temen yang ikut serta festival 10 tahun yang lalu. Orang-orangnya sama. Masih sama ya? Orang-orangnya ya masih berkecimpung di bidang ini. Oh, berarti mereka survive. Iya. Atau karena mereka juga apa yang tadi sebutkan konsisten. Konsisten. Apa karena mereka juga ada pekerjaan lain yang tetap? Ayo. Ini ada dua loh. Kita nggak fair ya kalau misalnya ini dengan tenangnya ya pokoknya bikin aja lah, nanti mau menang, mau nanti terjual atau tidak kan. Yang satu hal yang kita mesti tahu bahwa masing-masing kita di sini punya pekerjaan sendiri. Gitu kan? Iya. Nah, tapi bagi mereka yang 100% waktu, pikiran dan segala macam memilih di bidang kreatif dan membuat film, apakah mereka akan survive? Akan survive selama percaya bahwa kebersamaan dan kolaborasi itu adalah hal yang sangat penting. Tim. Jadi teamwork, satu, trust antara ini itu penting. Jadi dia harus tahu bahwa di part lain ada yang punya tugas lain untuk bagaimana tetap bisa survive, dan bahkan ini bisa jadi mainnya, core-nya. Saya rasa itu harus kayak gitu. Kalau misalnya di antara kitanya juga udah nggak trust satu sama lain, ya akhirnya juga ya nggak akan jadi apa-apa juga gitu. Yang akhirnya cuma sekedar hobi yang disalurkan, selesai mendapat apresiasi ataupun tidak mendapat apresiasi, udah begitu aja terus kan. Tapi berjalan dengan waktu, sama-sama saling belajar bahwa ternyata oh ya ini ada sangat-sangat potensial untuk tanda kutip dikomersilkan, tanda kutip dibisnisin gitu, tanda kutip ada nilai di dalamnya, sehingga ternyata oh ya karya kita yang udah publish kemarin itu jadi kayak CV di jejak digital yang baik buat kita. Portfolio kita. Gimana kita mau nawarin sesuatu yang punya potensi kalau kita sendiri nggak ada nih. Lo mau jualan kue mana? Ada sih, enak. Mana? Enak, oke, resep. Baru dibikin. Baru coba-coba. Iya, ini enak. Mana? Ada kuenya. Mau yang mana? Kue 1, 2, 3, 4 atau kue 5? Gak ada masalah. Kenapa? Itu Kami lagi berbincang. Artinya balik lagi ngomongin soal berbagi tugas tadi. Ternyata masing-masing memang punya jalannya sendiri-sendiri untuk gimana caranya ini bisa menjadikan sebuah hal yang justru akan menjadi rumah pertama, rumah yang memang udah jadi situ aja yuk, gitu. Cari duitnya di sini aja deh, gitu. Ya ini kan bisa untuk mempersiapkan pensiunnya kita ya. Maksud pensiunnya kalian kan ya kita. Lo kali gitu. Udah mulai jadi sini. Udah mulai jadi kita nih. Iya. Tadi masih ini udah kode keras udah itu. Mulai kode. Kode keras. Enggak, maksudnya apa yang kita apa yang kita lakukan saat ini itu akan menjadi sesuatu pada saat kita memang tidak bekerja. Ya kan, pada saat kita masa pensiun lah. Sekarang kan ini masih pada masa produktif semua kan. Masih sangat masih. Kan. Buktinya yang kita akan mulai kan workshop ke sekolah.
Itu kan edukasi. Ini sekolah yang minta atau kita yang mengajukan? Kemarin sekolah yang minta. Workshop apa tuh? Tentang videografi tadi, tentang sinematografi, tentang fotografi, tentang editing, script writing, tentang acting itu sendiri, sampai bagaimana public speakingnya, dan sampai bagaimana pengambilan gambarnya juga. Jadi mereka akan praktek gitu? Ya. Atau kita hanya memberikan workshop teori Mini saja? workshop, after itu kita akan ada buat kelas khusus mungkin nanti. Itu kan artinya setelah mini workshop itu duit juga ya? itu dalam rangkaian promo sebenarnya kan gitu. Cuma after itu kita secara tanda kutip ada bisnis, ya itu adalah bonus. Karena pasti di situ akan ada biaya produksi. Berbuat aja dulu gitu ya. Ada biaya produksi dari apa, misalnya seminar kitnya atau apanya, modulnya dan sebagainya. Maksudnya itu. Jadi sebenarnya itu konsekuensi bonus dari filmnya aja belum keluar ya. Udah kayak gitu animonya. Jadi kenapa melihat film itu belum tayang aja, terus akhirnya mencari kan. Kita punya jejak digital, weekend film. Hari filmnya ini. Artinya mereka mikir, oh oke. Ini oke nih. Yaudah yuk kolaborasi yuk. Walaupun filmnya sendiri bisa ditonton kalau download aplikasi. Ya mereka download akhirnya jadi apresiasi buat kita. Nggak begging juga ya vote dong, oh nggak juga begging itu gitu dijual sih. di digital juga ya, yang maksudnya digital apa namanya, yang kita pay per click gitu bukan? Bukan sih, klik film itu kayak platform film gitu. Kayak jadi dia video, berlangganan, seperti kayak video. berlangganan. 7 hari 7.000 misalnya 4 hari 4.000 kayak gitu aja. Nah itu nanti dimasukkan ke situ yang ini? Sudah. Sudah. Jadi tayangnya hybrid Bu di situ. Oke. Itulah kemudahannya diberikan digital ya. Dia nggak ngomong-ngomong, jadi saya mau tanya art director. Ngomong dari soal art director. Kita diam aja. Kita tidur dulu. Kopi batang. Pak Ateng. Itu udah diwakilin sama produser banyak banget. Iya kan, Pak? Saya nggak tahu art director tuh kerjanya apa. Tadi kan cuma ngomong lighting. Masa lighting art director tuh apa? Boleh merangkap. Merangkap Bu, karena kita timnya kan kecil kemarin. Jadi merangkap apa aja? Merangkap jadi director, lighting, behind the scene juga beliau yang mengerjakan. Behind the scene apa? Kayak aktivitas di belakang layar aja, Bu. Recording kayak tadi. Iya, kayak tadi. Nah, itu sebagian dari behind the scene lah, di belakang layar aja. Oh, nanti dijahit gitu. Dijahit lagi. Jadi ada proses pra dan sesudah. Jadi selama produksi, nah itu yang dilakukan. Ya kayak tadi. Tapi kan bukan itu dong art director yang sesungguhnya. Kalau biasanya untuk ngeset lokasi biasanya, kayak ruangan itu biasanya art director. Including termasuk research tempat nggak? Uniknya di weekend kita nggak pernah riset tempat. Terus untuk properti sendiri juga kita nggak pernah pakai yang ribet. Selama 4 film tuh kita syuting yang paling ribet tuh film ketiga itu ya. Itu paling absurd ya. Paling kita syuting tuh jam 9 sampai jam 4 subuh. Jam 9 malam sampai jam 4 subuh. Ini horor beneran. Iya, horor. Misalnya sisanya kita syuting yang tadi saya bilang yang jam 3.14 ini 20% yang kita robah dari set yang ada gitu. Sisanya kita ngikutin rumah yang udah bentuk aja. Kok bisa tahu bahwa rumah itu sesuai dengan cerita? Karena kan dari skrip tuh nunjukin situasi rumah seperti ini, keadaan seperti ini gitu. Jadi kebetulan temen yang tadi saya bilang dia punya ada tempat rumah kosong. Nah dia foto dia kirim ke kita. Aman nggak pasut nih gitu dia aman. Ya udah nanti di lokasi, nah kita on the spot. Oke. Ya. Tim kita juga. Jadi dia juga sudah membaca skripnya. Harus baca. Jadi makanya dia memberikan. Ya, dan beberapa in frame juga banyak adegan-adegan yang on the spot sebenarnya. Ya, banyak. Kadang ada yang di luar skrip. Oh ini bagus nih, kita arahin. Jadi kaya dalam tampilan itu kaya. Karena Jadi kita tidak melulu mengikuti skrip seperti ini. Waduh, pokoknya kudu harus seperti itu enggak ya? Bisa bebas dengan. Tetap bisa di skrip, cuma di saat kita keluar skrip nggak terlalu jauh. Jadi tetap masih dalam satu resep itu. Ya itu sutradaranya yang berjalan dong ya. Minimalis sebenarnya sutradaranya. Dan konsep filmnya memang minimalis.
Oh, konsep film Konsep itu. filmnya. Jadi secara visual memang minimalis si 314 ini. Nah, kalau dilihat dari kan guru juga kan dosen kan. Iya. Itu kalau dilihat dari anak-anak sekolah itu animonya bagus nggak sih dengan mereka mau masuk ke dunia kreatif seperti ini? Zamannya dulu kan saya maksudnya selalu kedengerannya jangan di situ lah, nggak ada duitnya gitu misalnya. Sekarang apakah konotasi itu masih nggak sih? Karena banyak sekali ya orang yang udah di dunia kreatif. Orang tuanya punya persepsi yang berbeda, makanya mendorong anak-anaknya itu terjun ke kreatif sekarang. Banyak jurusan-jurusan baru atau pembelajaran baru yang memang udah di sini aja, maksudnya kreatif. Orang tuanya lebih. Maksudnya justru orang tuanya Orang mendukung. tuanya yang mendukung dibanding maksudnya kemauan anaknya. Kalau memang kan saya di sekolah ditaruh di kampus-kampus memang anaknya sendiri yang harus gitu punya kemauan keras itu di samping orang tuanya. Tapi orang tuanya mendukung maksudnya. Iya. Berarti udah berubah ya cara pandang mereka Ya, cara dulu pandang dan dulu. sekarang itu sudah berubah ya. Mungkin kalau di sekolah saya senangnya begitu. Jadi orang tuanya sendiri yang Ini high school SMA atau yang SMA. ini juga SMA. SMA. Gitu. SMA ya, bukan SMA, bukan SMK. SMK. SMA. Kejuruan. SMA. SMA A kan? A. SMU lah. Sekarang tuh SMU. Iya ya SMU, SMU. SMU lebih mudah Tapi ya, Bu. amazing ya kalau itu bisa menjadi salah satu mata pelajaran yang Kurikulum. diharuskan. Ya harus kan. Jadi masuknya ke seni budaya dalam Seni rapor. budaya.